Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya juru masak kaki lima. Di video kali ini saya akan coba bagikan bagaimana cara membuat chicken glutinous rice dumpling. Jadi bahannya adalah dari beras ketan, kulitnya seperti mochi tapi isinya dalamnya ayam. Pertama saya jelasin dulu isiannya ya. Ada chicken dice, ini saya menggunakan ayam paha. Ada telur nanti buat marinade. Ada jamur shiitake. Terus ada kecap asin, oyster. Terus ada chicken powder, bawang putih nanti buat saute, daun bawang. Terus kecap hitam buat warnanya, kemudian ada garam, gula pasir, kemudian ada minyak wijen, dan sangfen untuk mengentalkan. Yuk simak videonya. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat isian. Bahannya cukup mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional. Ada kecap asin, telur, jamur shiitake, ayam, dan lain-lain. Mari kita marinate dulu. Sebelumnya ayam sudah saya cincang ya, seperti ini. Saya menggunakan ayam paha. Tadi masuk garam, kemudian chicken powder, masukkan minyak wijen, terus masukkan telur, ini setengah aja saya soalnya pakai ukuran yang sedikit. Terus tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh, tepung sangfen juga boleh. Saya masukkan sedikit lada. Diaduk aja seperti ini. Ini nanti isian ayamnya adalah dimasak ya. Setelah tadi menjelaskan bahan isiannya, sekarang saya akan jelaskan bahan kulitnya. Pertama adalah tepung beras ketan, ini sudah saya siapkan. Nanti resepnya saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian ada tepung tangmien, kemudian ada air putih, ada putih telur. Terus saya pakai shortening, sedikit garam dan gula. Langkah selanjutnya adalah membuat adonan kulit. Saya menggunakan tepung ketan putih, kemudian masukkan garam dan gula, kemudian air putih dingin, ini bukan air panas, dimasukkan seperti ini, diaduk aja, masukkan pelan-pelan ya. Resepnya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah judul video. Kemudian saya masukkan putih telur, diaduk aja seperti ini ya. Jadi adonan kulit itu ada dua macam. Yang satunya lagi adalah menggunakan tepung tangmien. Kalau tepung tangmien itu menggunakan air panas. Kalau yang tepung ketan menggunakan air dingin. Hampir sama dengan kulit onde-onde, cuma di kulit rice dumpling ini saya menggunakan putih telur dan takaran gulanya dikurangin. Diaduk aja pakai tangan juga boleh seperti ini. Kalau Anda mempunyai mixer roti, Anda bisa menggunakan mixer roti untuk mempercepat proses pembuatan kulit. Ini sudah sedikit kalis ya. Kemudian saya akan membuat adonan kedua, yaitu tepung tangmien diseduh atau dicampur dengan air panas ya. Airnya harus benar-benar mendidih. Kemudian diaduk aja seperti ini, nggak usah terlalu rata pun nggak masalah. Nanti dicampur dengan tepung ketan yang tadi sudah diuleni. Nah ini saya masukkan ke tepung ketan. Diuleni dengan tangan ya, seperti ini. Sesuaikan saja tingkat kelenturannya. Jadi bisa jadi tepung di rumah Anda mungkin tingkat kelembabannya berbeda dengan tepung yang saya pakai. Terus masukkan shortening ini. Ini sejenis mentega putih. Kalau Anda tidak mempunyai shortening, Anda bisa menggunakan minyak gorengnya. Seperti ini.
Apakah bisa menggunakan margarin yang kuning itu? Sebenarnya bisa, cuma warnanya nanti berubah. Yang kedua adalah margarin itu ada aromanya sedikit ya. Kalau margarin putih ini nggak ada aroma, jadi seperti minyak padat. Nah seperti ini ya. Terus adonan ini nanti diistirahatkan beberapa saat. Kita lihat apakah sudah bisa dipulun. Kalau sudah bisa dipulun seperti ini, berarti adonan sudah siap digunakan. Nah ini kelenturan seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat isiannya ya. Ayam yang sudah dimarinate tadi itu digoreng sebentar ya. Jadi semacam di blanch, tapi ini bukan di blanch, tapi digoreng cepat ya. Ini untuk ngurangin bau ayam ya. Jadi bukan direbus, tapi digoreng sebentar saja. Kenapa tadi menggunakan telur dan tepung? Itu agar bumbunya nempel pada ayam ya. Jadi ada tujuannya. Seperti ini, sebentar aja ini nggak saya skip. Jadi cuma sekitar 30 detik, setengah mateng gitu. Jangan terlalu kering yang gorengnya, nanti malah keras. Kemudian tuang minyak di penggorengan atau di pan. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang, ditumis sampai harum. Kemudian nanti masukkan ayamnya ya. Setelah ayam masuk, bumbunya juga masuk berturut-turut ya. Jadi yang mana aja juga bebas sebenarnya, masukkan aja. Saya menggunakan dark soy sauce ya. Jadi menggunakan kecap hitam. Ini pakai kecap asin. Kalau Anda di rumah tidak ada kecap hitam, Anda juga bisa menggunakan kecap manis yang warnanya gelap ya. Tapi nanti takaran gulanya dikurangin. Ini kecap hitamnya. Terus diaduk aja. Kecap hitamnya mereknya bebas ya, apa aja. Kecap hitam itu biasanya buat warna makanan. Jadi rasa asinnya itu nggak terlalu kuat. Cuma buat warna-warna coklatan pada tumisan di Chinese food. Ini diaduk aja seperti ini. Nanti saya masukkan air. Ya ini garam masuk. Kemudian air putih ya. Bisa juga Anda menggunakan chicken stock untuk menambah rasa gurih di isian ini. Ini masukkan minyak wijen. Kira-kira aja, nggak usah banyak-banyak. Terus saya masukkan gula pasir ya. Daun bawang masuk. Jadi daun bawang itu masuknya agak di belakang ya. Tujuannya agar masih ada warna hijau-hijaunya gitu. Kemudian saya kentalkan ya. Nah seperti ini, dikentalkan. Pengentalnya menggunakan tepung maizena, karena dia lebih pekat ya. Kalau tapioka itu agak sedikit becek begitu. Kalau maizena itu lebih ke nggak terlalu lengket gitu sebenarnya. Nanti setelah isian ini jadi, disimpan di kulkas ya, didinginkan dulu terus disimpan di kulkas agar mudah buat mengisi dumpling. Ini sudah mau diisi. Dibulatkan saja seperti ini, sekitar 25 gram sampai 30 gram ya. Sesuaikan saja dengan selera Anda. Bisa juga misalnya 20 gram, tapi agak susah nanti ngisinya. Hampir sama membuat pempek yang ada isinya gitu. Mungkin ada yang nanya nanti apakah bisa pakai tepung tapioka. Nanti jadinya bukan rice dumpling lagi, tapi jadinya cilok. Seperti ini ya, diisi. Ini sebelumnya isiannya ini sudah saya taruh di kulkas, jadi sudah ngeset, sudah dingin ya. Nah cara ngisi seperti ini, gampang saja, dibentuk seperti setengah lingkaran ya.
Nah, setelah dibentuk nanti saya rebus ya. Jadi ini enggak dikukus tapi direbus. Hampir sama dengan merebus mochi. Nah, ini diisi seperti ini ya. Ini adalah salah satu alternatif dari berbagai macam dimsum. Jadi dimsum itu bukan cuma chicken siomay aja ya, tapi banyak banget jenisnya. Ini salah satunya adalah rice dumpling ini. Rasanya enak sekali ini ya, dalamnya gurih, terus kulitnya juga terasa banget ketannya gitu. Nah, seperti ini. Yang penting adalah rapet ya, jadi nggak bocor nanti saat direbus. Dibentuk bulat juga bisa, tapi saya lebih suka yang bentuknya seperti ini. Jadi mirip gyoza cuma nggak ada lipatannya. Ini dari sisi yang berbeda biar lebih paham bagaimana cara ngisinya. Ini dipelanin ya. Nah, gampang sekali kan. Kemudian siapkan air putih yang direbus ya, dididihkan seperti ini. Saya merebus tadi di timer itu 10 menit. Nanti kalau sudah mendidih, apinya dikecilkan. Soalnya kalau apinya terlalu besar takutnya pecah. Nanti rebus sampai mendidih dan mengambang ya. Jadi sekitar 10 menit. Nggak usah ditutup, nggak apa-apa, cuma sesekali dibalik gitu, diaduk gitu. Pelan-pelan saja, takutnya bocor. Jadi waktu awal ini nggak usah diaduk-aduk, pas sudah ngambang aja baru bolak-balik. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat, salam kuliner.